Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam ihfazillah yahfazika, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang turut serta taat terhadap sunnah-sunnahnya. Selanjutnya marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita semua sudah merasakan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat kemerdekaan atau di dalam bahasa Arab disebut dengan nikmatul hurriyah. Namun tentunya merdeka dalam perspektif Islam bukan berarti liberal, bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka dalam perspektif Islam dibatasi dengan aturan-aturan syariat. Seorang ulama besar Ibnu Asyur dalam kitab Maqasidus Syariah menyatakan bahwa di antara macam-macam huriyah itu, macam-macam kemerdekaan itu adalah yang pertama hurriyatul i'tiqadiyah, merdeka dalam keyakinan. Lalu yang kedua hurriyatul aqwal, merdeka dalam berbicara dan bersuara. Yang ketiga hurriyatul ilmi wa ta'lim wa ta'alluf wa ta'lib, merdeka dalam menuntut ilmu, dalam belajar atau berkarya. Dan yang keempat hurriyatul a'mal, merdeka dalam bekerja. Tentunya setelah kita merdeka 78 tahun, kita bebas melakukan yang disebut tadi. Kita bebas berkeyakinan, tapi mari kita berkeyakinan yang benar, berakidah yang benar. Kita bebas berbicara, bersuara, tapi kebebasan kita dalam berbicara, bersuara dibatasi dengan aturan-aturan. Tidak sembarangan. Tidak boleh kita menyatakan sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya. Hati-hati dalam berbicara ataupun bersuara. Di dalam Al-Quran sudah dituturkan ketika kita menggunakan lisan kita, wa qulu qawlan layyina, bicara itu mesti yang lemah lembut, qaulan sadida yang benar, qaulan thaqila yang berbobot, qaulan baligo yang jelas, qaulan maisura yang mudah difahami,
Qaulan husna yang indah, qaulan karima yang mulia, qaulan ma'rufa yang beradab. Artinya tidak sembarangan kita berbicara, tidak sembarangan kita bersuara. Termasuk juga tentunya hurriyatul ilmi, hurriyatul ta'lim wa ta'lib. Kita bebas menuntut ilmu, kita bebas belajar, tapi hati-hati jangan sampai salah jalan. Sehingga yang kita pelajari justru malah menjauhkan diri kita kepada Allah. Terlebih-lebih dalam mempelajari agama, mesti yang benar, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, jangan sampai menyimpang dari akidah ataupun maqasidus syariah. Termasuk kita pun bebas bekerja, tapi ketika kita bekerja dibatasi dengan aturan-aturan. Jangan sampai kita mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang batil. Nah, jamaah Jumat yang berbahagia, jadi sekali lagi merdeka itu bukan berarti bebas segala-galanya bagi kita. Merdeka itu dibatasi dengan aturan-aturan syariat yang ada dalam Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling utama dan Al-Hadis. Maka bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, artinya beriman kepada Allah, bertakwa, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya mulia. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Pasti kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Bisa jadi di samping usia kita panjang, sehat walafiat, diluaskan rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak mantu cucu soleh dan solihah, pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan nikmat, uang banyak, dan berbagai kemudahan-kemudahan yang lainnya. Ketika ada masalah selalu ada jalan keluar ketika kita beriman dan bertakwa. Segala permasalahan bisa diselesaikan. Walakin kadzabu, tapi kalau penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah, tidak beriman dan bertakwa, bahkan melakukan kemaksiatan, kezaliman, penindasan, akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka akibat perbuatan dosa mereka. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam ayat ini Allah menegaskan, ketika kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama kenikmatan merdeka ini, mari kita isi dengan sesuatu yang baik dan benar. Katakanlah kita menjadi warga negara yang baik, kita komitmen dengan agama kita, beriman dan bertakwa. Bagaimana menjalani dan mengisi kemerdekaan ini dengan iman dan takwa, dengan nilai-nilai iman dan takwa. Akidah kita lurus. Bagaimana kita selalu ingat akan janji kita kepada Allah dengan muahadah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun, kapanpun. Kita selalu bermuhasabah, melakukan introspeksi. Kita pun bermuaqabah, memberikan sanksi kepada diri kita kalau kita lalai dan mujahadah sungguh-sungguh. Termasuk bagaimana kita juga melaksanakan segala perintah Allah dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Ibadah kita juga benar. Kita laksanakan saja ibadah. Di samping tentu yang wajib, yang sunnah pun kita laksanakan. Tiada malam tanpa qiyamul lail,
tiada hari tanpa sholat berjamaah, tiada hari tanpa tilawah Al-Quran, tiada hari tanpa sholat duha, tiada hari tanpa menjaga wudhu, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa istighfar. Termasuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, yang membuat Allah ridho kepada kita. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Setidak-tidaknya ketika kita bekerja, ketika kita berniaga, kita mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Kita jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, visioner, dan mampu bekerja sama. Ini tentu yang diharapkan mengisi kemerdekaan itu. Bukan sebaliknya. Walakin kadzabu, kalau mendustakan malah melakukan kemusyrikan, menyekutukan Allah, jauh dari Allah. Lalu mengisi kemerdekaan dia meninggalkan sholat, tidak pernah dia berjamaah ke masjid, tidak pernah dia membaca Al-Quran, tidak pernah dia sedekah. Termasuk akhlaknya. Bukannya jujur tapi malah banyak dusta, banyak zalim kepada orang lain, merugikan orang banyak. Nah, kalau yang dilakukan seperti ini, apa yang terjadi? Kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka akibat dosa yang dilakukannya. Kalau umat-umat terdahulu, seperti yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 40, di mana Allah mengingatkan kita semua, fakulan akhadna bidzanbi. Maka setiap orang, setiap kaum kami siksa mereka akibat dosa yang dilakukannya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Maka di antara mereka yang kami kirim dengan hujan dari batu kerikil. Siapa mereka itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wahum qaumul Lut. Kenapa kaum Nabi Lut sampai dikirim hujan dari batu kerikil? Mereka itu disebutkan suka berkumpul di tempat maksiat, lalu membegal barang orang lain di tengah jalan dan melakukan penyimpangan seksual, homoseksual. Nabi Lut sudah mengingatkan mereka, tapi mereka menantang, wahai Lut, jika engkau orang yang benar, datangkan adab kepada kami. Allah turunkan hujan dari batu kerikil, hancur semuanya. Wa minhum man akhadhatu sayhah. Ada juga di antara mereka yang kami kirim dengan angin yang begitu kencang, suara keras yang mengguntur. Siapa mereka? Wahum qaum Ad wa Tsamud. Kenapa kaum Ad dan kaum Tsamud? Mereka diberi kenikmatan oleh Allah berupa kecerdasan yang luar biasa. Jadi pada saat itu mampu merekayasa gunung-gunung menjadi bangunan-bangunan yang hebat dan kokoh, tapi mereka sombong. Sampai mereka menyatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Allah kirimkan angin yang begitu kencang, suara guntur yang begitu dahsyat, hancurlah bangunan-bangunan itu, termasuk kaum Ad dan kaum Tsamud berterbangan minal ardi ilas sama, dari bumi ke langit, fayabqa badanan bila ra'sin, begitu ke bumi tinggal badannya saja tanpa kepala. Wa minhum man khassafna bihil ard. Ada juga yang kami benam dengan bumi, siapa dia? Qarun. Qarun diberi kenikmatan oleh Allah berupa kekayaan yang melimpah, tapi Qarun tidak mau mengeluarkan sedekah. Qarun bakhil, akhirnya bumi terbelah dua, Qarun habis ditelan bumi dengan harta-hartanya. Wa minhum man aghraqna, ada juga yang kami tenggelamkan. Siapa dia? Fir'aun. Wa waziruhu Haman, dan menterinya yang bernama Haman, wa jami'u junudihi, dan seluruh bala tentaranya kami tenggelamkan. Kenapa Fir'aun? Mentang-mentang jadi penguasa, sombong, mengaku dirinya Tuhan, zalim kepada rakyatnya. Allah tenggelamkan. Dalam ayat itu Allah menyatakan, wa ma kana Allahu liyazlimahum, dan sama sekali Allah tidak zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi justru mereka yang zalim kepada dirinya sendiri. Jamaah Jumat yang berbahagia, ayat ini mestinya menjadi renungan bagi kita. Kita jangan sampai mengisi kemerdekaan ini seperti umat-umat terdahulu yang Allah azab. Mentang-mentang sudah merdeka, bukannya taqarrub kepada Allah, malah berkumpul di tempat maksiat,
minum minuman keras, narkoba, mengambil barang orang lain yang bukan haknya, lalu melakukan penyimpangan seksual, homoseksual, lesbi dan sebagainya. Na'udzubillah. Kalau kita jadi orang yang pintar, yang cerdas, jangan membodohi orang lain. Jangan sampai seperti kaum Ad dan kaum Tsamud. Kecerdasan kita, kepintaran kita hanya untuk melukai orang banyak, hanya untuk merugikan orang lain. Termasuk kalau saat ini kita menjadi orang kaya. Jangan menjadi orang-orang kaya yang bakhil seperti Qarun. Mari kita keluarkan zakat, infak, sedekah. Kita santuni anak-anak yatim, kita bantu fakir miskin, kaum du'afa. Kita lihat sebelah kita, tetangga kita. Jangan sampai kita makan kenyang sementara tetangga kita kelaparan. Ada kepedulian sosial. Termasuk kalau saat ini kita diberikan jabatan amanah, mari kita gunakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyalahgunakan jabatan itu. Jangan hanya untuk keuntungan pribadi, tapi bagaimana untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya azab atau siksaan yang Allah turunkan tidak akan sama seperti umat terdahulu, tapi tentunya kita harus waspada dan hati-hati. Intinya jangan sampai kita berbuat zalim dalam mengisi kemerdekaan ini. Mari kita sama-sama saling mengingatkan, kita isi kemerdekaan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dengan memperkuat iman dan takwa kita, dengan terus meningkatkan kualitas ibadah kita dan memuliakan akhlak kita. Kita mulai dari diri kita. Lalu dalam keluarga kita, kita membentuk ketahanan agama dalam keluarga kita. Jangan sampai anak cucu kita terkontaminasi dengan budaya-budaya yang tidak baik. Apakah itu melalui media dan lain sebagainya. Termasuk kita bangun hubungan ukhuwah di antara kita. Bagaimana kita saling mengenal, saling memahami, saling menghargai, saling menyayangi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita sama-sama ingin mewujudkan Republik ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang baik, yang aman, yang sejahtera, yang mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah. Walaupun mungkin teori ini sangat sulit, tapi setidak-tidaknya kita sama-sama terus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak ancaman, tapi kita kembali kepada tujuan hidup kita, mencari ridho Allah. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita ketika kita menjaga hak Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah, ya gulam ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolonglah kepada Allah. Semoga Allah selalu menjaga kita, melindungi kita, dan kita diberikan kekuatan, sikap istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatawala 'alal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allahu akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.